Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Febriani. Saya adalah mahasiswi semester 2 dari program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai metode pendidikan, atau lebih tepatnya adalah metode pendidikan yang berdasarkan pada ayat-ayat dalam Al-Quran. Nah, apa sih itu metode pendidikan? Nah, perlu kita ketahui dulu nih, kalau metode itu adalah sebuah jalan atau panduan langkah demi langkah untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara yang terorganisir dan efektif. Nah, berarti metode pendidikan itu adalah cara atau teknik yang terstruktur dan sistematis yang digunakan oleh seorang pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran dan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, atau lebih rincinya lagi, metode pendidikan ini mencakup berbagai strategi, pendekatan, dan taktik yang dirancang untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik bagi peserta didik. Nah, tentu pemilihan metode pembelajaran yang tepat ini sangatlah penting, karena dengan metode pendidikan yang tepat, maka akan mempengaruhi motivasi dan semangat belajar siswa. Jika metode pendidikan itu benar dan baik dan efektif dan efisien, maka semangat dan motivasi belajar siswa pun akan meningkat, karena mereka akan lebih mudah memahami materi yang disampaikan, dan hasil pembelajarannya pun akan menjadi maksimal. Nah, apa aja sih ayat-ayat dalam Al-Quran yang secara langsung ataupun tidak langsung itu memberikan panduan dan prinsip-prinsip terkait metode pendidikan? Nah, adapun ayat yang pertama adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah, apa sih kaitannya antara Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67 ini dengan metode pendidikan? Nah, jadi jika kita perhatikan pada kalimat sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Nah, dari kalimat tersebut maka dapat kita pahami dan atau bahkan dapat kita cerapi bahwa dalam mendidik atau dalam mengajar itu maka kita dapat menerapkan metode tablik, yaitu adalah metode di mana seorang pengajar atau pendidik itu tidak hanya menyampaikan materi saja secara panjang lebar atau lama, akan tetapi akan menjadi lebih efektif lagi jika pemateri atau pendidik atau tenaga pengajar itu menyampaikan materi yaitu langsung pada amanat inti dari materi yang disampaikannya, sehingga para peserta didik itu akan lebih mudah memahami materi yang disampaikannya. Nah, selain itu, materi yang disampaikannya juga ini haruslah berdasarkan atau berasal dari sumber yang relevan dan sumber yang baik dan juga benar. Jadi tidak boleh materi yang disampaikannya ini adalah berasal dari sumber yang asal-asalan atau tidak jelas asalnya, bahkan tidak relevan, karena nantinya metode pendidikan ini juga tidak akan berjalan dengan baik atau bahkan dapat menjadi gagal. Selain itu, dalam menyampaikan materi juga, seorang pendidik atau tenaga pengajar itu haruslah yakin dengan apa yang disampaikannya, yaitu bahwa yang disampaikannya jika itu adalah benar, adalah sebuah kebenaran, maka dirinya haruslah yakin, karena Allah akan melindungi dirinya jika terdapat tantangan ataupun rintangan ketika kita menerapkan metode tersebut ataupun kita menyampaikan materi tersebut. Jika kita yakin bahwa diri kita benar, maka insya Allah Allah akan melindungi diri kita. Nah, itu adalah nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil, kemudian kita terapkan metodenya dalam pendidikan yang berdasarkan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67.
Nah, adapun selanjutnya adalah pada Quran surat An-Nahl ayat 125, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, kemudian apa kaitannya antara Quran Surat An-Nahl ayat 125 ini dengan metode pendidikan? Nah, kita perhatikan pada kalimat serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Nah, inilah inti poin yang dapat menjadikan dasar yang dapat kita terapkan dalam metode pendidikan, yaitu kita mengajarkan dengan hikmah. Artinya apa? Dalam konteks pendidikan, hikmah berarti menyampaikan ilmu pengetahuan dengan cara yang tepat, efektif, dan sesuai dengan kondisi serta tingkat pemahaman peserta didik kita. Jadi, dalam menyampaikan materi ataupun pembelajaran, maka kita harus menyampaikan ilmu itu dengan ilmu pengetahuan itu dengan cara yang tepat, efektif, dan juga sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik. Jadi, tidak mungkin atau jangan sampai kita mengajarkan materi, misalnya dalam materi kelas 6 SD, kita sampaikan pada anak kelas 1 SD. Nah, itu tidak akan efektif, tidak akan pula berjalan dengan baik. Nah, jadi itulah pentingnya untuk menyampaikan materi sesuai dengan kondisi serta tingkat pemahaman peserta didik. Selain itu juga kita menyampaikan ilmu pengetahuan itu dengan cara yang tepat dan efektif. Nah, selanjutnya adalah pengajaran yang baik. Artinya, dalam mendidik, kita haruslah memberikan nasihat, pengajaran, atau peringatan yang disampaikan dengan cara yang baik, lembut, dan juga menyentuh hati peserta didik kita. Jangan sampai kita menyampaikan nasihat, pengajaran, atau peringatan itu dengan cara yang buruk dan bahkan dapat menyakiti hati peserta didik kita, apalagi sampai merendahkannya. Jika demikian, maka metode pembelajaran itu atau metode pendidikan itu tidak akan berjalan dengan baik, dan bahkan tujuan pendidikan itu tidak dapat tercapai. Nah, jika kita menyampaikan nasihat, pengajaran, dan peringatan itu dengan baik, lemah lembut, dan bahkan sampai menyentuh hati peserta didik kita, maka itu dapat memberikan pengaruh positif dan membangun kesadaran peserta didik kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah berdebat dengan cara yang baik. Artinya dalam mendidik, kita tidak hanya terpaku pada menyampaikan materi saja, akan tetapi kita juga melakukan tanya jawab dan berdiskusi dengan peserta didik kita. Dan dalam berdiskusi itu jangan sampai dalam berargumentatif itu kita menggunakan argumen yang dimana di situ adalah untuk mencari kemenangan. Jangan sampai begitu, akan tetapi dalam berargumen itu adalah kita untuk mencari kebenaran, bukan mencari siapa pemenangnya. Dan dalam menyampaikan argumentatif itu juga harus berdasarkan ilmu, dan juga menyampaikannya dengan cara yang baik. Nah, itu adalah nilai-nilai pendidikan yang dapat kita terapkan sebagai metode pendidikan dalam kegiatan belajar mengajar berdasarkan surat An-Nahl ayat 125. Nah, adapun yang selanjutnya adalah pada Quran Surat Ibrahim ayat 24 hingga 27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها
ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Yang artinya, tidakkah kamu memerhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabang yang menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Nah, kemudian pada ayat yang terakhir, yaitu Quran Surat Ibrahim ayat 24 dan hingga 27 ini, nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil pada ayat tersebut adalah di mana bahwa dalam proses belajar mengajar, itu kita dapat menggunakan metode perumpamaan. Nah, jadi ketika kita sedang dalam menyampaikan materi pembelajaran, maka kita dapat memberikan perumpamaan dalam materi tersebut, seperti melalui ungkapan-ungkapan atau pemisalan-pemisalan. Nah, lebih rincinya lagi, metode perumpamaan ini adalah cara menyampaikan suatu konsep atau ide atau nilai dengan menggunakan gambaran atau contoh yang konkret, familiar, atau mudah untuk diingat dan dipahami oleh peserta didik kita, yang memang tujuannya adalah untuk membuat sesuatu yang abstrak itu menjadi lebih jelas, menarik, dan mudah diingat oleh peserta didik. Contohnya adalah ketika kita menjelaskan mengenai pentingnya ilmu. Jika kita hanya menjelaskan terkait pentingnya ilmu, mungkin hanya beberapa murid yang menangkap poinnya. Namun jika misalnya kita menjelaskan dengan perumpamaan, yaitu seperti ilmu itu seperti cahaya di kegelapan. Jika tidak ada cahaya, kita akan tersesat dan tidak tahu arah. Nah, begitu juga dengan ilmu. Dengan ilmu, maka ia akan menuntun kita dalam menjalani kehidupan dan membedakan antara yang benar dan yang salah. Nah, jika kita menggunakan perumpamaan itu, maka mungkin akan lebih mudah untuk dipahami oleh peserta didik kita, dibandingkan kita hanya menjelaskan secara panjang lebar terkait pentingnya ilmu. Nah, itu adalah beberapa metode-metode pendidikan yang dapat kita terapkan pada pendidikan yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran. Yang tadi ada metode tabligh, kemudian juga ada dengan hikmah, dengan pengajaran yang baik, dengan berdebat dengan cara yang baik, dan yang terakhir yaitu dengan metode perumpamaan. Nah, itu semua adalah metode pendidikan yang berdasarkan ayat-ayat dalam Al-Quran, yang dimana hal tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam mendidik anak peserta didik kita. Nah, itu adalah materi yang dapat dibahas pada video kali ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.